Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siska Elfrida Simorangkir dengan NIM PEN 072202160035. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Kalsum SPDMK selaku Ketua Penguji, kemudian Bapak Sutrisno APPMK selaku anggota penguji pertama, dan Bapak Edi Purwanto SSTMK selaku anggota penguji kedua. Adapun hari ini saya ingin menyampaikan seminar hasil saya dengan judul Studi Literatur Hubungan Pola Pemberian Makanan Bergizi dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 2-5 tahun. Latar belakang. Stunting atau balita pendek adalah balita dengan masalah gizi kronik yang memiliki status gizi rendah berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umur balita jika dibandingkan dengan standar buku WHO MGRS, memiliki nilai Z-score kurang dari -2 SD, dan apabila nilai Z-score kurang dari -3 SD dikategorikan sebagai balita sangat pendek menurut Kania tahun 2015. Adapun prevalensinya, pada tahun 2017 lebih dari sepertiga balita stunting di dunia berasal dari Afrika atau sekitar 39%. Kemudian pada tahun 2017 juga lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia, yakni 55%. Prevalensi anak stunting di Indonesia sendiri berbeda-beda di setiap daerah. Prevalensi secara nasional pada 2018 adalah 29,9%. Kemudian dari hasil studi pendahuluan di Dinas Kesehatan Kota Samarinda tercatat ada 639 anak dengan stunting pada tahun 2019. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi stunting ada dua, yakni faktor langsung dan faktor tidak langsung. Yang faktor langsung pertama adalah asupan gizi balita. Pada saat ini di Indonesia telah menghadapi masalah gizi ganda. Permasalahan gizi ganda tersebut yakni adalah masalah kurang gizi, di lain pihak masalah kegemukan atau gizi lebih telah meningkat. Kemudian yang kedua ada penyakit infeksi. Balita sering menderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, penyakit cacingan, dan diare, serta infeksi lainnya merupakan salah satu faktor risiko kejadian stunting pada anak yang memiliki usia di bawah 5 tahun. Kemudian untuk faktor tidak langsung ada 4. Yang pertama ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI. Bayi yang tidak mendapatkan ASI dan MPASI yang optimal lebih berisiko stunting. Kemudian kelengkapan imunisasi. Bayi yang imunisasinya tidak lengkap akan lebih mudah terkena penyakit dan nutrisi anak tidak tercukupi sehingga menjadi kekurangan gizi. Yang selanjutnya ada status sosial ekonomi. Dengan keadaan sosial ekonomi tergolong rendah akan mempengaruhi daya beli yang rendah serta layanan kesehatan yang terbatas. Selanjutnya ada status pendidikan keluarga, di mana tingkat pendidikan keluarga yang tergolong rendah akan susah untuk memahami arahan mengenai pemenuhan gizi. Salah satu faktor yang sangat penting dalam pemenuhan gizi pada anak adalah pola asuh orang tua. Dalam hal ini ialah cara memilih, mengolah, dan menyajikan makanan. Ada berbagai cara untuk memasak makanan, masing-masing dapat mempengaruhi kandungan nutrisi di dalam makanan yang dimasak seperti mengukus, merebus, memanggang, menggoreng, dan membakar. Peneliti tertarik untuk menganalisis hubungan antara pola pemberian gizi dengan stunting pada anak usia 2-5 tahun. Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola pemberian makanan bergizi dengan tingkat kejadian stunting pada anak usia 2-5 tahun. Adapun rancangan penelitian, tempat pencarian, literatur review adalah sebuah sintesis dari studi-studi penelitian primer yang menyajikan suatu topik tertentu dengan formulasi pertanyaan klinis yang spesifik dan jelas. Metode pencarian yang eksplisit dan reproducible melibatkan proses telaah kritis dalam pemilihan studi, serta mengkomunikasikan hasil dan implikasi. Adapun tempat pencariannya, sumber dalam melakukan tinjauan ini meliputi studi pencarian pada Google Scholar dan Science Direct dalam bentuk jurnal penelitian. Kata kunci yang peneliti gunakan untuk mencari jurnal yakni dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang relevan dengan topik. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal adalah stunting dan pola makanan bergizi.
Jumlah artikel yang ditemukan, pada tahap awal pencarian artikel jurnal yang ditemukan sebanyak 214.400 artikel dari tahun 2010 hingga 2020 yang belum dieksplorasi relevansi dengan artikel yang dikompilasi. Analisa data yang digunakan. Literatur review ini dianalisis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, negara penelitian, judul penelitian, metode, dan ringkasan hasil atau temuan. Penyaringan dengan kriteria inklusi artikel. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah jurnal akademik yang dipublikasikan pada tahun 2010 hingga 2020. Sumber jurnal dengan studi kuantitatif target responden yaitu anak berusia 2-5 tahun. Jurnal hanya membahas mengenai pola pemberian makanan bergizi. Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah artikel penelitian dilakukan pada pasien di luar anak berusia 2-5 tahun dan di luar keadaan sehat. Kemudian ada hasil penelitian. Hasil jurnal yang dikumpulkan dan analisa penulis didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pola pemberian makanan bergizi dengan kejadian stunting pada anak usia 2-5 tahun. Penelitian Hanum dan kawan-kawan tahun 2014 menunjukkan bahwa stunting lebih banyak terjadi pada usia 48-59 bulan dengan proporsi sebesar 29,8%. Keadaan ini mengindikasikan semakin bertambahnya umur anak, maka akan semakin jauh dari pertumbuhan linear normal. Keadaan ini diduga karena semakin tinggi usia anak, maka kebutuhan energi dan zat gizi semakin meningkat. Rendahnya pola asuh menyebabkan buruknya status gizi balita. Jika hal ini terjadi pada masa golden age, maka akan menyebabkan otak tidak dapat berkembang secara optimal dan kondisi ini sulit untuk dapat pulih kembali. Pola asuh yang kurang dalam penelitian ini adalah pada indikator praktek pemberian makanan. Praktek pemberian makanan berhubungan dengan kualitas konsumsi makanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kecukupan zat gizi. Tingkat kecukupan zat gizi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi balita. Selain itu, asupan makanan anak seringkali rendah kuantitas dan kualitasnya. Kualitas asupan makanan yang baik merupakan komponen penting dalam makanan anak karena mengandung sumber zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, dan protein, juga mikro seperti seng dan kalsium. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan ibu dalam memilih dan menyediakan makanan sesuai dengan kemampuan ekonomi. Pengetahuan dan kemampuan mengelola makanan sehat untuk balita adalah suatu hal yang amat penting. Makanan yang dapat memenuhi standar gizi balita harus dengan pola makanan yang seimbang. Artinya, makanan tersebut harus mempunyai porsi yang tepat, tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh balita. Konseling gizi merupakan salah satu cara memperbaiki perilaku ibu, meliputi pengetahuan sikap dan praktik ibu sehingga asupan gizi dapat diperbaiki. Asupan protein, kalsium, dan fosfor signifikan lebih rendah pada anak stunting dibanding pada anak tidak stunting usia 24-59 bulan. Adapun pembahasannya, masalah gizi khususnya stunting pada balita disebabkan asupan makanan yang tidak tepat, penyakit infeksi yang berulang, perilaku kebersihan dan pengasuhan yang buruk, penggunaan air yang tidak bersih, lingkungan yang tidak sehat, pendapatan yang rendah dan keterbatasan akses terhadap pangan. Penelitian Hanum dan kawan-kawan menunjukkan bahwa stunting lebih banyak terjadi pada usia 48-59 bulan dengan proporsi sebesar 29,8%. Keadaan ini mengindikasikan semakin bertambahnya umur anak, maka akan semakin jauh dari pertumbuhan linear normal. Keadaan ini diduga karena semakin tinggi usia anak, maka kebutuhan energi dan zat gizi semakin meningkat. Menurut Husaini 2000 dalam Rahim 2011, bahwa peran keluarga terutama ibu dalam mengasuh anak akan menentukan tumbuh kembang anak. Perilaku ibu dalam menyusui atau memberi makanan secara makan yang sehat, memberi makan yang bergizi dan mengontrol besar porsi yang dihabiskan akan meningkatkan status gizi anak. Selanjutnya, berdasarkan penelitian Rahmayana, diperoleh hasil menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perhatian atau dukungan ibu terhadap anak dalam praktek pemberian makan dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan.
Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur bahwa ada hubungan antara pola asuh dengan stunting pada balita usia 24-59 bulan. Balita yang mempunyai riwayat pola asuh kurang memiliki peluang 14,5 kali mengalami stunting jika dibandingkan dengan balita yang mempunyai riwayat pola asuh yang baik. Rendahnya pola asuh menyebabkan buruknya status gizi balita. Jika hal ini terjadi pada masa golden age, maka akan menyebabkan otak tidak dapat berkembang secara optimal dan kondisi ini sulit untuk dapat pulih kembali. Pola asuh yang kurang dalam penelitian ini adalah pada indikator praktek pemberian makanan. Ibu yang memiliki anak stunting memiliki kebiasaan menunda ketika memberikan makanan pada balita. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan ibu dalam memilih dan menyediakan makanan sesuai dengan kemampuan ekonomi. Pengetahuan dan kemampuan mengelola makanan sehat untuk balita adalah suatu hal yang amat penting. Makanan yang dapat memenuhi standar gizi balita harus dengan pola makan yang seimbang, artinya makanan tersebut harus mempunyai porsi yang tepat, tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh balita. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis pada 14 jurnal, dapat disimpulkan bahwa anak usia 2-5 tahun yang diberikan pola pemberian makanan bergizi dengan tepat cenderung memiliki pertumbuhan yang baik setelah diukur menggunakan antropometri. Dan saran yang dapat diberikan adalah tenaga kesehatan agar dapat memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak dan masyarakat dapat lebih memperhatikan pola pemberian makanan pada anak. Dalam hal ini adalah anak berusia 2-5 tahun agar pertumbuhan anak maksimal dan mencegah terjadinya stunting. Sekian dan terima kasih.